Chapter 326 Lonceng Gunung Ungu berdering. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia tidak menyangka An Miaoyi akan menyebutkan tubuh suci orang-orang dahulu, jadi dia tetap diam dan mendengarkan diskusi yang lain. Aku pernah mendengar bahwa lautan kepahitan tubuh suci itu berwarna keemasan, tidak bernyawa, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saya juga pernah melihat beberapa kata dalam teks kuno. Istana tahu mereka tidak akan melahirkan dewa, dan semua kekuatan akan digunakan untuk menyehatkan tubuh mereka. Dua orang berbicara, satu demi satu. Ye Fan terkejut. Orang-orang ini benar-benar berpengetahuan luas, bahkan mengetahui hal ini. Dia tidak tahu bahwa istana Taois akan seperti ini, dan dia dulu berpikir bahwa ada masalah dengan kultivasi. Su Heng berpakaian hitam, dan kulitnya seputih salju seperti batu giok. Dia seperti pedang ilahi yang tersembunyi di dalam sarungnya, dengan ketajamannya yang terkendali. Dia berkata, bagi orang-orang dengan fisik seperti itu, darah mereka sebanding dengan obat ilahi ketika mereka mencapai pencapaian agung. Disebutkan dalam catatan seorang alkemis kuno bahwa itu tak ternilai harganya. Saya ingin mendengar lebih banyak dari Anda, Saudara Su. Saya siap mendengarkan. Bulu mata An Miaoyi yang panjang berkibar saat dia menatap Su Heng dengan matanya yang besar dan penuh semangat. Su Heng memiliki latar belakang yang kuat. Kakeknya, Su Tianxiong, bahkan lebih menakutkan daripada Raja Naga Hijau yang perkasa. Dia adalah bandit terbesar ketiga di wilayah utara, jadi keluarganya sangat terpelajar. Temperamennya agak dingin, bahkan senyumnya seperti bunga yang membeku. Dia berkata, itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja dilihat kakek saya di dinding batu. Su Tianxiong adalah orang yang sangat kaya. Dia telah menjadi terkenal di wilayah utara lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan dia pernah melihat catatan seorang alkemis zaman kuno di tebing. Bertahun-tahun yang lalu, tubuh suci pencapaian besar dari zaman dahulu dianugerahi dengan setengah mangkuk darah suci, yang disempurnakan menjadi pil oleh alkemis dan ramuan obat. Tidak hanya menyelamatkan orang yang sekarat, tetapi orang tersebut juga menerobos ke alam rahasia yang hebat. Ini memiliki efek magis seperti itu. Banyak orang terharu. Sebelum zaman purbakala, dunia ini kacau balau. Bahkan tubuh suci orang-orang kuno memiliki pertempuran yang berlangsung selama berhari-hari. Kata seorang pria dengan pakaian perang emas. Kulitnya berwarna seperti gandum, dan wajahnya tajam dan bersudut. Namanya adalah Jin Cixiao, pewaris keluarga emas dataran utara. Dia sangat kuat, dan statusnya sebanding dengan pangeran kerajaan Xia. Dia juga telah melihat catatan yang relevan. Apakah bumi yang besar ini sangat kacau sebelum era primordial? Mata An Miaoyi berkeliaran saat dia menatap Jin Cixiao. Itu memang kacau dengan iblis yang mengamuk. Namun, mereka akhirnya ditekan oleh tubuh suci dan kaisar kuno. Kata Jin Cixiao. Di sampingnya, seorang pria berpakaian ungu mencibir. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan sangat mulia. Matanya bahkan lebih dalam dari langit berbintang. Iblis yang mengamuk. Saya pikir itu karena makhluk-makhluk purba itu belum punah dan mengamuk di bumi. Namanya Yao Yue Kong, dan dia adalah tuan muda dari Istana Iblis Langit. Dia datang dari barat timur Tandus. Istana Iblis kuno ini telah ada sejak awal waktu, dan itu sebanding dengan tempat suci. Yao Yue Kong, apa maksudmu dengan ini? Jin Cixiao bertanya dengan dingin, alisnya berkerut. Tadi, kamu mengatakan bahwa selama era zaman kuno yang sunyi, dunia berada dalam kekacauan dan ras iblis mengamuk. Aku bertanya apa yang kamu maksud dengan itu. Jubah ungu Ci Yue Kong berkibar tertiup angin. Dia duduk di sana tanpa bergerak, tapi dia mengeluarkan aura yang menindas. Istana Yao kuno mengintimidasi dunia. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak Raja Yao yang kuat yang telah muncul. Dikatakan bahwa bahkan Raja Naga Banjir Hijau berasal dari istana ini. Identitas Yao Yue Kong sangat mulia, dan kekuatannya secara alami menakutkan. Mungkinkah apa yang saya katakan tidak benar? Jin Cixiao menentang dengan keras. Dia tidak takut, karena dia juga memiliki latar belakang yang hebat. Keluarga Huang Jin terletak di dataran utara, tetapi juga terhubung dengan wilayah utara di timur Tandus. Dikatakan bahwa mereka berasal dari Tandus Timur di masa lalu. Bahkan ada desas-desus bahwa mereka adalah keturunan makhluk kuno, dan memiliki darah dari ras emas zaman dahulu. Status garis keturunan ini di dataran utara seperti status dinasti abadi Grand Xia di dataran tengah. Itu tidak tergoyahkan, dan mereka secara alami dapat bersaing dengan Istana Iblis Langit. Yao Yue Kong mendengus dan berkata, di masa lalu, makhluk-makhluk kuno itu menimbulkan masalah dan ditindas oleh kaisar kuno. Beberapa keluarga tidak punya pilihan selain meninggalkan dataran utara dan Tandus Timur.
Keduanya telah bertempur dalam pertempuran hebat belum lama ini, dan permusuhan di antara mereka sangat dalam. Sekarang mereka berselisih, kemungkinan besar mereka akan mengalami pertempuran hidup dan mati lagi. Ye Fan sangat terkejut. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa keluarga Huang Jin dan Istana Iblis Langit memiliki sejarah yang begitu panjang dan begitu misterius. Beberapa makhluk kuno membuat masalah di masa lalu, tapi sekarang mereka menyebut diri mereka sebagai ras kerajaan emas dari ras manusia. Meskipun mereka adalah musuh, keduanya tidak berniat untuk bertarung. Tak lama kemudian, mereka menjadi tenang. Mereka tidak ingin orang lain menonton pertunjukan itu. An Miaoyi secara pribadi menuangkan anggur dan dengan membalikkan tangannya, dua cangkir batu giok terbang ke arah Jin Cixiao dan Yao Yuekong. Miaoyi memberi hormat kepada dua tuan muda, tidak perlu bertengkar karena ini. Silakan minum anggur ini. Meskipun agak kaku, tidak ada yang akan berdebat dalam situasi ini. Mereka tidak bisa berbalik melawan satu sama lain, jadi mereka meminum anggur itu. Seseorang di sebelahnya bertanya, Kakak Yuekong, Istana Iblis Langit sudah ada sejak lama. Di masa lalu, banyak monster besar datang dari Istana Iblis Langit. Di era sunyi, mereka pernah bertarung melawan fisik suci. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Rambut hitam Yao Yuekong menari tertiup angin, dan dia berkata dengan tenang, meskipun iblis dan manusia pernah bertarung, itu semua sudah berlalu. Sekarang, kita hidup dalam harmoni, dan dendam masa lalu telah terkubur dalam sejarah. Kakak Yuekong, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Pria itu dengan cepat berdiri dan menangkupkan tangannya. Baginya, Istana Iblis Langit bahkan lebih menakutkan daripada tempat suci. An Miaoyi tersenyum tipis. Giginya berkilau, dan matanya cerah. Dia berkata, Saudara Yuekong, tolong jangan pedulikan saya. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan ini. Kami benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang tubuh suci orang-orang dahulu. Ye Fan tidak mengerti mengapa wanita ini seperti ini. Apakah dia benar-benar tertarik pada tubuh suci? Tubuh suci yang lengkap tidak terkalahkan. Ini adalah evaluasi dari tubuh suci orang-orang dahulu oleh nenek moyang Yao Yuekong. Di era sunyi, iblis-iblis itu sangat makmur. Istana Iblis Langit tidak bisa dikatakan sebagai penguasa dunia. Ada banyak monster besar, tetapi mereka membayar harga yang mahal dalam pertempuran melawan tubuh suci. Raksasa iblis jatuh satu demi satu, dan mereka hampir musnah. Tubuh suci dapat menaklukkan semua jenis fenomena, dan semua hukum domain tidak efektif melawannya. Dia tak terhentikan dalam pertempuran hidup dan mati. Sebagian besar orang yang hadir berada pada tingkat orang suci. Beberapa dari mereka telah mengembangkan fenomena kuno dan bisa bertarung melintasi alam rahasia. Jika mereka bertemu dengan tubuh suci, tidak ada keraguan bahwa semua ini tidak akan berguna. Ini adalah berita yang meresahkan. Ye Fan merasa sedikit gelisah. Orang-orang ini hampir menggali rahasianya dengan kata-kata mereka, yang bukan pertanda baik. Yang lain juga berkata, saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu detailnya. Mata semua orang tertuju pada Xiang Yifei dan putra segala awal. An Miaoyi secara pribadi menuangkan anggur untuk mereka dan berkata, Saudara Xiang, bisakah Anda memberitahu kami? Itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Sayangnya, itu masih gagal, kata Xiang Yifei. Tanah suci Superian pernah menemukan tubuh suci secara kebetulan puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka menghabiskan jutaan kilogram sumber untuk membantunya naik ke tingkat kelima istana Zi Suci. Itu adalah jurang maut. Meskipun tanah suci Superian mampu menghasilkan jutaan kilogram sos, vitalitas mereka akan sangat rusak. Banyak senior berspekulasi bahwa bahkan jika mereka membantunya masuk ke dalam 4 tingkat alam rahasia, dia mungkin masih menghadapi kesulitan lain yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi pada tubuh suci setelah itu? Tanya seseorang. Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Xiang Yifei tidak menjawab dan tetap diam. Saya mendengar bahwa tubuh suci cukup menyedihkan, kata Su Heng dengan nada suam-suam kuku. Dulu, meskipun tanah suci dapat menghasilkan jutaan kilogram sumber, mereka tidak dapat melihat harapan apapun, jadi secara alami berakhir, kata Xiang Yifei. Saat ini, tanah Great Sage telah membuka sejumlah besar tambang sumber di wilayah utara. Jika mereka menghasilkan jutaan kilogram sumber, itu tidak akan melukai vitalitas mereka sama sekali, kata seseorang. Sayangnya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Siapa yang tahu apakah akan ada belenggu setelah tubuh suci memasuki 4 tingkat? Tidak ada yang mau berjudi. Putra dari segala awal menggelengkan kepalanya. Li Heishui menyela, sekarang, ada tubuh suci para leluhur, bukan?
Saya pikir Tanah Sage Agung harus mempertimbangkan untuk memelihara petarung yang tak terkalahkan. Banyak orang tidak menanggapi. Ide yang sangat buruk. Mengesampingkan dendam antara Ye Fan dan Al-Qaid, fakta bahwa dia bukan murid dari Tanah Suci sejak usia muda sudah cukup untuk langsung menolaknya. Mengapa Dewi An begitu tertarik pada tubuh suci? Ye Fan tiba-tiba bertanya. Miao Yi dengan sepenuh hati fokus pada jalan, ingin memahami sumber dan esensinya. Saya membaca dalam catatan para senior bahwa tubuh suci dekat dengan jalan agung, jadi tentu saja, saya ingin memahami lebih banyak. An Miao Yi tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang seperti batu giok terlihat anggun. Dia datang ke meja batu giok dan memegang kuali perunggu kecil di tangannya. Dia berkata, semuanya, saya ingin mengundang Anda untuk melihat benda ini. Dari manakah asalnya? Kuali kecil ini dilapisi karat hijau, dan ada beberapa ikan, serangga, burung, dan binatang yang diukir di atasnya. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, tetapi tidak memiliki kekuatan ilahi, dan pola dao tampaknya rusak. Ekspresi semua orang berubah. Tidak mungkin bagi An Miao Yi untuk dengan santai mengeluarkan sesuatu untuk mereka lihat. Alasan dia mengundang mereka ke sini malam ini kemungkinan besar karena item ini. Semua orang maju satu persatu dan mengamatinya, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika Ye Fan memegangnya di tangannya, jantungnya berdegup kencang. Dia melihat jejak yang tidak asing lagi di kuali, meringis. Ini adalah barang yang ditinggalkan oleh orang kejam itu. Jiang Yifei berpakaian putih, tampak luar biasa dan halus. Dia tidak mengatakan apapun dari awal sampai dia mengambil kuali kecil dari tangan Ye Fan. Ekspresinya membeku. Dewi An, dari mana kamu mendapatkan ini? Saudara Jiang memang terpelajar. Anda harus tahu apa yang diwakilinya. Mata An Miao Yi seperti air saat dia menatap Jiang Yifei. Jejak yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung. Pada saat ini, hati Tuan Muda Istana Iblis Langit Yao Yue Kong juga bergetar. Di belakang kalian semua adalah warisan paling kuno di Padang Tandus Timur. Anda memang berpengetahuan luas. Miao Yi terkesan. An Miao Yi tersenyum. Dewi An, apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa item ini melambangkan bahwa kami dapat menemukan bagian lain dari senjata ekstrim? Jiang Yifei bertanya dengan tenang. An Miao Yi mengangguk. Ya, namun, itu membutuhkan tubuh ilahi, tubuh suci, dan tubuh iblis langit untuk bisa mendapatkan setengah lainnya dari senjata ekstrim. Dong. Tiba-tiba, suara lonceng bergema di antara langit dan bumi. Semua orang terkejut dan tubuh mereka bergetar. Suara apa itu? Pada saat itu, seluruh kota suci terguncang. Suara lonceng besar bergema di seluruh kota suci. Tiba-tiba, ekspresi Jiang Yifei berubah. Dia berkata, seseorang melintasi kehampaan dan memasuki platform jalur kuno tandus di kota suci. Namun, hanya Sage Agung yang bisa melakukan ini. Apa yang terjadi? Ekspresi anak-anak muda itu berubah. Pada saat yang sama, seluruh kota suci berada dalam kekacauan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Seorang Sage Agung melintasi kehampaan. Itu pasti berasal dari Gunung Ungu. Suara lonceng mengikutinya kemari. Apa yang terjadi di Gunung Ungu? Apakah Sage Agung melarikan diri ke kota suci? Chapter 327 Kekuatan Kaisar Wuxi. Kota suci sudah ada sejak lama, dan asal-usulnya tidak dapat dilacak. Kota suci telah ada sejak awal catatan manusia. Di tanah terlantar timur, banyak kekuatan besar, tanah suci, dan keluarga Huanggu semuanya ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri, tetapi ini tidak realistis. Bagaimanapun, hanya ada satu kota suci. Pada akhirnya, banyak kekuatan besar berdiskusi secara rahasia dan menggunakan otoritas mereka bersama-sama untuk mengendalikan kota. Mengenai rahasia kota ilahi, orang luar hampir tidak tahu. Hanya sejumlah kecil rahasia yang dipublikasikan dan telah diekspos ke dunia. Platform Dao kuno yang sunyi terletak di pusat kota ilahi. Itu melayang di langit. Ini adalah platform abadi yang megah, dan tertutup rapat dalam pola Dao. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pola Dao yang rumit. Mereka sangat dalam sampai-sampai bahkan banyak penguasa suci tidak dapat memahaminya. Hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Di masa lalu, semua orang berpikir bahwa mereka dapat menyeberangi kehampaan dari tempat ini dan mencapai tempat yang misterius. Mereka semua bersemangat dan mencoba berkali-kali. Kenyataan membuktikan bahwa platform Dao kuno yang sunyi memang merupakan jejak Dao yang agung. Itu adalah jejak yang bisa melintasi kehampaan, tetapi tidak ada yang bisa menyeberang ke daerah lain. Beberapa catatan samar-samar menyebutkan bahwa Dao platform dapat mengirim orang ke tempat suci. Ada banyak keberuntungan di sana, tetapi tidak ada yang bisa menyadarinya.
Alasan mengapa ada pepatah seperti itu adalah karena beberapa kaisar agung kuno telah berhasil menyeberangi kehampaan di sini. Sayangnya, tidak ada yang bisa membuktikannya. Namun, semua orang menemukan manfaat lain. Ada 9 tatanan batu di platform Dao, dan kemanapun mereka pergi, selama mereka memegang tatanan batu di tangan mereka dan menggunakan kekuatan ilahi mereka, mereka akan dapat dengan cepat menyeberangi kehampaan dan kembali ke pusat kota dewa. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Ada seorang dewa suci tua yang mencobanya. Dia pergi ke dataran tengah dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyeberangi kehampaan dan kembali ke pusat kota suci. Tentu saja, konsumsinya juga besar. Jika itu adalah orang normal, divine power mereka akan tersedot habis dan mereka akan mati dengan cara yang kejam. 9 tatanan batu dibagi di antara tanah suci dan keluarga Huanggu. Di masa lalu, ada lebih banyak tanah suci daripada sekarang. Beberapa dari mereka hampir berperang karena tidak bisa mendapatkannya. Tatanan batu semuanya berada di tangan para penguasa bijak agung. Hanya mereka yang bisa menyeberang sesuai keinginan mereka dan kembali ke kota ilahi yang mengambang. Mereka melambaikan lengan baju mereka, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lengan baju mereka. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. 7 atau 8 guru suci melewati kehampaan bersama-sama dan mundur ke istana kekaisaran surgawi kota suci. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini terutama terjadi barusan. Lonceng emas besar mengguncang langit dan bumi, suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut membuat jiwa semua orang bergetar. Bahkan kota dewa pun beresonansi karenanya, seolah-olah akan runtuh. Gelombang suara itu membuat seluruh kota dewa beresonansi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di kota itu terkejut. Mereka semua bergegas keluar untuk menonton dari kejauhan. Ini adalah kekuatan kaisar. Astaga, ini adalah kekuatan ilahi dari seorang kaisar agung. Seorang penatua berteriak karena khawatir. Bahkan seseorang yang sekuat guru suci tidak dapat mengeluarkan suara seperti itu. Jiwa semua orang telah digerakkan oleh gelombang suara. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, tidak perlu menebak-nebak. Hampir secara naluriah, banyak orang menghubungkan hal ini dengan kekuatan seorang kaisar kuno, menyebabkan hati mereka bergetar. Astaga, mungkinkah ada kaisar kuno yang belum mati? Ini mengejutkan. Tidak, kaisar agung itu tidak mungkin ada di dunia ini lagi. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama. Mungkinkah seseorang telah menjadi kaisar agung? Astaga, tidak mungkin kaisar agung yang baru telah muncul, kan? Banyak orang mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Kekuatan kaisar barusan terlalu mengejutkan. Kota dewa adalah pusat wilayah utara. Itu mengumpulkan angin dan awan di dunia, jadi tentu saja, ada banyak tokoh yang luar biasa. Ada paman kekaisaran Xia besar dari dataran tengah, tokoh-tokoh maha kuasa dari klan emas wilayah utara, dan para raksasa dari pegunungan selatan. Beberapa orang bergegas menuju langit pada saat bersamaan. Ye Fan dan yang lainnya secara alami bergegas keluar juga. Meskipun An Miaoyi adalah yang tercantik di dunia, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kaisar di luar. Malam ini, kota ilahi ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Banyak orang tidak bisa tenang. Sesuatu telah terjadi pada semua guru suci. Gunung Ungu pasti dalam bahaya besar. Jiang Yifei merenung sejenak. Dia berbalik dan menaiki Golden Divine Hall, menginjak bulan. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat sangat elegan. Selamat tinggal, kami harus pergi juga. Orang-orang suci Dayan dan Myriad Beginnings pergi dengan tergesa-gesa. Jika sesuatu terjadi pada penguasa bijak agung, itu akan sangat mempengaruhi mereka. Itu akan mempengaruhi apakah mereka bisa menjadi tuan di masa depan atau tidak. Miaoyi dengan hormat melepas kalian semua. Seorang Miaoyi mengirimkan suaranya. Karena keadaan sudah seperti ini, semua orang bubar dan pergi. 2 hari kemudian, berita itu akhirnya menyebar, mengejutkan semua orang. Serangan pertama Sage Agung ke Gunung Ungu berakhir dengan kegagalan. Mereka hampir musnah sama sekali. Klan Jiang, Klan Ji, Al-Qaid, dan Kolam Giok semuanya memiliki senjata yang ekstrim. Malam itu, kuali matahari ilahi, kuali pola naga, dan 2 replika lainnya hancur dan berubah menjadi debu. Selain itu, senjata dari beberapa guru suci lainnya telah terjalin dengan dao dan akal. Mereka juga berubah menjadi debu dan berubah menjadi ketiadaan. Semua ini terjadi karena sebuah lonceng. Itu bukanlah kelahiran seorang kaisar agung sejati. Ketika lonceng berdesir, banyak ahli yang hancur. Mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Tanah suci dan klan-klan orang-orang dahulu mempelajari Gunung Ungu selama berhari-hari.
Mereka percaya bahwa tempat ini pasti berisi rahasia Kaisar Agung kuno. 9 naga mengepung sebuah gunung. Medan seperti itu hampir tidak mungkin ditemukan di dunia. Mereka memikirkan banyak rencana, tetapi pada akhirnya, mereka merasa bahwa pergi jauh ke dalam Gunung Ungu terlalu berbahaya. Lebih baik menggabungkan kekuatan tanah suci dan memotongnya menjadi 2. Tanpa diduga, hal ini menyebabkan bencana besar. Gunung Ungu tidak hancur, tapi itu menyebabkan lonceng dao ilahi ekstrim mengguncang dunia. Gelombang lonceng menghancurkan segalanya. Dimanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi debu. Lebih dari 100 ahli terkenal berubah menjadi debu di tempat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersuara sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sage Agung bereaksi dengan cepat dan membuat keputusan yang menentukan. Mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka yang luar biasa untuk menyingkirkan yang lain. Mereka memegang token batu dan terbang melalui kehampaan. Adapun replika senjata ekstrim Dao dan senjata Holy Master, semuanya hancur. Ketika berita itu menyebar, wilayah utara, gurun timur, dan seluruh dunia terguncang. Nama Kaisar Agung tanpa permulaan muncul sekali lagi, muncul ke permukaan air, mengejutkan semua orang dari sejarah. Sebagian besar orang di dunia tidak mengetahuinya, tetapi warisan kuno dunia tidak akan pernah melupakan nama ini. Di era ketika Kaisar Agung Wuxi mendominasi dunia, dia menunjukkan kekuatan seorang Kaisar Agung kuno secara ekstrim. Ini adalah penilaian tertinggi terhadapnya. Meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu, warisan kuno tidak akan pernah lupa bahwa begitu Wuxi muncul, Dao Agung menjadi kosong. Kota suci menjadi gempar, dan dunia terkejut. Kaisar Agung ini tidak meninggalkan warisan. Lonceng Wuxi telah menghilang dalam sejarah, yang membuat banyak orang Siulian merasa sangat menyesal. Ya, jika Kaisar Agung Wuxi tidak dapat meninggalkan warisan, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Itu akan menjadi penyesalan yang tak terukur. Hari ini, ketika lonceng Wuxi berbunyi, seluruh dunia terharu. Guru suci tua yang akan meninggal merasa bersyukur, tetapi bahkan lebih banyak orang menjadi gila. Warisan Kaisar Agung Wuxi, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan segera muncul. Ini mempengaruhi saraf semua orang, dan itu adalah godaan yang tak tertahankan. Apakah ini benar? Warisan Kaisar Agung Wuxi sebenarnya akan segera muncul. Kaisar Agung Wuxi mengejutkan orang dahulu dan mempesona masa kini. Dia tak tertandingi di bawah langit, sebuah monumen yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa hari, dunia dengan cepat memahami beberapa rahasia Kaisar Agung Wuxi. Berita itu menyebar terlalu cepat. Tentu saja, semua ini diungkapkan oleh warisan kuno, termasuk Tanah Suci, keluarga emas dari domain utara, dan 4 dinasti abadi di benua tengah. Saya lebih suka melawan fisik orang suci yang sempurna dan tidak pernah melihat Wuxi lagi. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur Istana Iblis Langit. Dari sini, dapat dilihat betapa iblis-iblis besar di era kegelapan sangat takut padanya. Sebelum era kehancuran, dunia sangat kacau. Ras iblis dan ras manusia sering bertempur, dan pada akhirnya, mereka ditindas oleh Kaisar kuno. Ketika iblis-iblis besar mengaum di seluruh dunia, mereka secara alami bertarung melawan fisik orang suci yang sempurna dan Kaisar kuno, jadi mereka sangat memahami betapa menakutkannya mereka. Wuxi ini terlalu menakutkan. Sebelum menjadi Kaisar Agung, dia benar-benar melawan senjata pamungkas benua tengah dengan tangan kosong. Setelah memahami rahasianya, bahkan orang-orang di benua tengah tercengang. Mereka hanya bisa menatap dengan lidah terikat. Di masa lalu, tidak perlu membicarakan tentang bakat perang surga Kaisar Agung Wuxi ketika dia masih muda. Dia benar-benar menekan semua rekan-rekannya di dunia, dan bahkan generasi yang lebih tua pun terintimidasi olehnya. Dia adalah monster penantang surga yang hidup. Sebelum menjadi Kaisar Agung, dia pernah berperang melawan orang-orang dari benua tengah di perbatasan Tandus Timur. Itu adalah era para jenius, dan justru karena kemunculan para jenius yang tak terhitung jumlahnya itulah yang membuat Kaisar Agung Wuxi tak terjangkau. Seorang jenius yang tak tertandingi dari dinasti abadi benua tengah yang heroik dan agung, jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia akan menciptakan keajaiban di era itu, menggantikan pendiri dinasti dan menjadi Kaisar Agung yang baru. Di seluruh dunia, tidak pernah ada 2 Kaisar Agung dari warisan yang sama. Jika dia berhasil, tidak diragukan lagi itu akan menjadi prestasi yang luar biasa dan keajaiban. Orang jenius itu memang telah menyentuh batas untuk menjadi Kaisar Agung, dan jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar dia akan berhasil. Sayangnya, dia bertemu dengan Wuxi, yang belum menjadi Kaisar Agung.
Di perbatasan antara benua tengah dan tandus timur, dia bertarung melawan Wuxi dan bahkan menggunakan senjata jalur ekstrim, tetapi pada akhirnya dia tetap dikalahkan. Orang jenius dari benua tengah sangat dekat dengan Kaisar Agung. Jika dia menggunakan senjata jalan ekstrim yang ditinggalkan oleh leluhur pertama, dia pasti bisa menunjukkan kekuatan ilahi seorang Kaisar Agung. Namun, Wuxi menerima senjata jalan ekstrim dengan tangan kosong, dan dia tidak berubah menjadi abu. Sebaliknya, dia menekan lawannya dan mengejutkan dunia. Kaisar Agung Wuxi adalah orang yang berhati besar. Setelah menjadi Kaisar Agung, dia mengembalikan senjata jalan ekstrim kepada dinasti itu dan tidak mempersulit mereka. Ini adalah monster yang menentang surga. Setelah mendengar berita ini, Ye Fan menghela nafas. Li Heishui berkata, selama Anda mematahkan kutukan dan menerobos 4 alam rahasia ekstrim, dengan penampilan Anda hari ini, Anda akan menjadi monster penantang surga lainnya. Saya ingin menjarah semua batu di tanah Sage Agung, dan saya harus memasuki 4 alam rahasia ekstrim. Emosi Ye Fan berfluktuasi dari berbagai rahasia Kaisar Agung Wuxi. Para guru suci ini akan pergi. Mereka tidak akan mundur begitu saja. Godaan ortodoksi Wuxi tak tertahankan. Li Heishui berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya hal yang harus Anda perhatikan adalah para putra suci itu. Mereka pasti tidak akan dikirim ke Gunung Ungu. Mereka semua pernah melihatmu sebelumnya, jadi kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Cepat atau lambat, saya akan memblokir gerbang tanah Sage Agung dan mengalahkan mereka sampai mereka tidak berani keluar. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha. Li Heishui tertawa keras dan berkata, sepertinya kamu dipenuhi dengan kebencian karena dikejar oleh orang-orang ini. Keabadian abadi benar-benar tidak ada. Li Heishui juga menghela nafas. Seperti yang diharapkan, tempat suci tidak akan menyerah. Mereka memulai serangan kedua mereka di Gunung Ungu, dan dikatakan bahwa mereka mungkin menggunakan senjata dengan jalur ekstrim. Mungkin tungku matahari ilahi, kuali pola naga, atau bahkan cermin kekosongan. Serangan kedua pasti akan menghancurkan bumi, dan mereka mungkin benar-benar membuka Gunung Ungu. Chapter 328 Naga Merah Tianzu. Di masa lalu, begitu Sein Fisik muncul, dunia akan ditaklukkan. Dimanapun ia melintas, para pahlawan akan mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Sayangnya, hal itu sudah terlalu lama menurun. Saat ini, bahkan para murid dari sekte-sekte kecil akan menambahkan kata, fisik sampah, ketika berbicara tentang fisik ini. Seiring dengan berlalunya waktu, naik dan turun, fisik orang suci memudar dari masa dan tidak bisa lagi menampilkan keanggunannya yang tertinggi. Siklus ini tidak dapat dihentikan. Ye Fan ingin mematahkan kutukan itu dan mengubah keadaan saat ini. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat, terutama setelah mendengar rahasia Kaisar Agung Wuxi. Emosinya sangat berfluktuasi. Kota ilahi benar-benar terlalu besar. Setelah sekian hari, Ye Fan hanya terbatas pada sudut dan tidak masuk jauh ke dalamnya. Tentu saja, ini terutama karena dia ingin bertaruh pada batu. Tidak mungkin untuk melihat bunga-bunga di atas kuda. Setelah memilih alun-alun batu, dia harus tinggal untuk waktu yang lama. Hari ini, Li Heishui membawa Ye Fan sedikit lebih jauh. Jalan kuno ini sangat lebar, tetapi tidak banyak pejalan kaki. Itu sangat sepi. Di kedua sisi jalan ada pohon-pohon kuno. Cabang-cabangnya mencapai langit dan kulitnya kering dan pecah-pecah. Bahkan selusin orang tidak akan bisa memeluknya. Pohon-pohon itu menutupi langit dan menutupi matahari, memberikan tempat ini rasa mencekam. Setelah berjalan ke depan untuk beberapa saat, Ye Fan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sebuah kotak batu di sisi jalan. Itu cukup besar dan menempati area yang luas. Namun, tempat itu sangat sepi. Rumput liar ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon tua tumbuh dengan liar, hampir menenggelamkan bangunan itu. Tampak jelas bahwa tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun. Tempat itu nyaris menjadi tanah liar. Aku akan pingsan. Ye Fan tercengang karena dia benar-benar melihat kelinci. Benar, seekor kelinci liar melompat keluar dari rumput liar dan bergegas ke kedalaman taman. Ini adalah kota dewa. Setiap jengkal tanah bernilai emas. Bagaimana mungkin istana yang begitu besar bisa begitu sunyi? Tak disangka, tidak ada yang merawatnya. Tempat itu telah menjadi tempat yang aneh dengan tanaman merambat kuno dan pepohonan liar. Tempat itu memang sedikit istimewa. Hal yang paling berlebihan adalah bahwa kelinci liar telah muncul. Segera, Ye Fan menemukan 2 ekor ayam liar. Mereka mengepakkan sayapnya dan terbang ke kedalaman semak-semak. Dia tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu aneh. Tempat apa ini?
Mengapa seseorang di kota dewa bersedia meninggalkan tempat yang begitu berharga? Tempat ini adalah alun-alun batu di tanah suci giok surgawi, kata Li Heishui. Itu tanah suci itu. Ye Fan terkejut. Dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengukurnya. Tidak heran. Dia teringat pada Crazy Ole. Bertahun-tahun yang lalu, ketika tanah suci ini berada di puncaknya, ia menggunakan seluruh sekte untuk menyerang tanah terlarang di zaman kuno yang tandus, tetapi hampir hancur. Apakah tanah suci lainnya tidak punya pikiran? Ye Fan bertanya. Di masa lalu, ada lebih banyak tanah suci daripada sekarang, tetapi sampai sekarang, banyak dari warisan mereka telah terputus. Harta yang mereka tinggalkan semuanya dibagi-bagi oleh tanah suci lainnya. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa tanah suci menjadi semakin kuat. Saat itu, hanya 3 atau 4 orang dari tanah suci giok surgawi yang berhasil melarikan diri. Bagaimana mereka bisa menekan tanah suci lain yang mengincar mereka dengan penuh ketamakan? Banyak harta yang mereka tinggalkan terbagi, termasuk tambang sumber yang luas di luar tanah terlarang awal mutlak. Mengapa tempat ini belum dibagi? Ye Fan tidak mengerti. Tentu saja, ada alasannya. Li Heishui menjelaskan. Tanah suci giok surgawi terletak di wilayah tengah wilayah tandus timur. 3 atau 4 orang yang melarikan diri dari tanah suci giok surgawi meninggal tidak lama kemudian. Tanah suci lainnya ingin membagi tanah suci giok surgawi secara merata, tetapi kemudian, akan ada tangisan yang datang dari tanah suci giok surgawi setiap bulan purnama. Beberapa Secret Lord pergi untuk menyelidiki di malam hari, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak lama kemudian, alun-alun batu terbesar di kota suci juga mendengar tangisan sedih saat bulan purnama. Tanah suci lainnya mengirim para ahli untuk menyelidiki, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan. Pada akhirnya, mereka tidak berani menyentuh tempat ini. Pada tahun-tahun berikutnya, setiap 1000 tahun, tangisan sedih akan muncul di tengah malam, dan itu benar-benar mengejutkan semua tanah suci. Sampai sekarang, tidak ada yang berani menyentuh tempat ini. Hah! Pintunya terbuka. Ye Fan terkejut. Bertahun-tahun telah berlalu, dan hanya seorang penjaga tua yang tersisa. Dia adalah keturunan dari pelayan tua yang setia itu, tapi dia akan segera mati. Sekarang, penjaga ini tidak memiliki keturunan. Bolehkah saya masuk dan melihat-lihat? Kamu bisa masuk, tapi batu-batu itu sudah lama diangkut oleh tanah Sage Agung. Tidak ada yang tersisa. Pelayan tua yang menjaga tempat ini juga perlu bertahan hidup. Dia hanya menjaga rumah tua ini. Adapun batu-batu itu, jika ada yang ingin membelinya, dia secara alami akan menjualnya. Saat itu, tanah Sage Agung telah mengangkut banyak batu berharga terlebih dahulu. Teriakan itu hanya muncul di tengah malam. Meskipun mereka tidak menempati tempat ini, mereka tidak bisa mengembalikan batu-batu itu. Tangga batu yang rusak dan istana yang runtuh semuanya ditutupi oleh rumput dan pepohonan. Seorang pria tua dengan mata kabur dan punggung bungkuk duduk di atas sebongkah batu hijau. Dia sudah tua, dan umurnya tidak panjang lagi. Dia hampir berada di penghujung hidupnya. Melihat ke arah taman yang sepi dan ditumbuhi rumput liar, matanya dipenuhi nostalgia dan kesedihan. Melihat pemandangan ini, Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Ini adalah keluarga yang setia. Nenek moyang mereka telah menjaga halaman ini tanpa masa depan atau harapan selama beberapa generasi. Orang tua itu sedikit kaku. Dia perlahan-lahan menoleh. Wajahnya penuh dengan kerutan, dan matanya keruh. Anak muda, apakah kamu di sini untuk membeli batu? Sungguh orang tua yang menyedihkan. Apa yang dia tunggu dengan berjaga di sini? Ye Fan tidak tahu kekuatan atau kepercayaan seperti apa yang mendukung orang tua itu. Beli, saya ingin membeli banyak batu. Ye Fan mengangguk dan meletakkan banyak batu di depan lelaki tua itu. Aku tidak butuh banyak. Tidak ada batu berharga di sini. Orang tua itu gemetar. Dia mendorong batu-batu itu ke belakang dengan tangan tuanya yang kasar dan berkata, selain itu, kamu belum memilih batu. Aku akan memilih sekarang. Kata Ye Fan. Cari dengan hati-hati. Mungkin kamu bisa menemukan 1 atau 2 harta karun. Terkadang, akan ada tokoh legendaris yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Mata lelaki tua itu tak bernyawa. Dia melihat ke arah taman yang hancur dengan kesedihan dan berkata, ada orang lain yang baru saja masuk. Dia pergi ke kedalaman untuk mencari. Mungkin dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Li Heishui tersenyum dan bercanda, mungkin kita beruntung dan benar-benar akan bertemu dengan sosok legendaris. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan berubah lesu. Jantungnya berdebar-debar karena dia benar-benar melihat sosok yang menakutkan. Di kedalaman rumput absintus, ada seorang Taois tua yang mengenakan jubah Taois kuno.
Tubuhnya layu dan dia berjongkok di tanah sambil memandangi batu-batu. Itu sebenarnya adalah Taois naga merah. Untungnya, kultivasi Qi Ye Fan cukup baik. Jika itu orang lain, mereka akan berteriak karena khawatir. Dia menenangkan emosinya dalam sekejap dan denyut nadinya tidak kacau sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik orang tua itu dan Li Heishui. Dia tidak tahu apakah mereka pembawa sial atau mereka memiliki kemampuan meramal yang hebat. Mereka benar-benar menunjukkan sosok yang sangat menakutkan. Taois naga merah melirik ke atas dan kemudian ke arah orang tua itu dan Li Heishui. Dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa bulan yang lalu, Taois naga merah memilih tumpukan periuk di benteng batu. Pada akhirnya, Ye Fan mengambil semuanya dan bahkan fondasi rumah-rumah penduduk desa tercerabut. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Ye Fan bisa membayangkan ekspresi Taois naga merah ketika dia kembali hari itu. Dia tidak berani mengungkapkan satu pun kekurangannya. Jika Taois naga merah tahu dialah yang melakukannya, kemungkinan besar dia akan dengan kejam memukulinya. Dia dan Li Heishui dengan santai mencari batu di bawah pohon kuno dan tidak menunjukkan ekspresi aneh. Tidak lama kemudian, Taois naga merah memilih selusin atau lebih batu pecah yang tampaknya tidak istimewa. Dia menumpuknya di depan orang tua itu dan hendak membayar. Tiba-tiba, Taois naga merah sepertinya merasakan sesuatu. Dia memancarkan aura yang menakutkan dan menghilang dari tempatnya. Dia bergegas keluar seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Kenapa dia pergi? Orang tua itu bingung. Dia kemudian berkata kepada Ye Fan dan Li Heishui, mengapa kalian tidak berhenti memungut dan membeli batu-batu ini? Semuanya bagus. Ye Fan sedikit ragu-ragu. Mungkinkah dia harus merampas semua yang diinginkan oleh Taois naga merah? Beli. Jika hidung kerbau itu tidak kembali, aku sangat beruntung. Jika dia kembali, aku akan membantunya. Ye Fan diam-diam membuat keputusan seperti itu dan berjalan mendekat. Potong saja di sini. Li Heishui tidak terlalu peduli. Dia tidak tahu identitas Taois naga merah. Tunggu sebentar lagi. Ye Fan takut Taois naga merah akan kembali. Namun, setelah menunggu seperempat jam, pihak lain masih belum kembali. Dia diam-diam berterima kasih atas keberuntungannya dan langsung memotong batu itu. Setelah mengupas 13 batu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu kosong. Batu ke-15 hanya sebesar kepalan tangan. Begitu Ye Fan membukanya, dia mencium aroma wangi. Rasanya seperti mus anggrek, menyegarkan dan memabukkan. Dia terkejut. Bau ini terlalu familiar. Belum lama ini, dia telah memotongnya dari peralatan batu yang ditinggalkan oleh guru Tao Yuan. Itu telah meracuni anjing hitam besar yang serakah sampai mati. Tentu saja, saat ini, dia sakit kepala. Dia telah memotong sesuatu seperti ini lagi. Apa itu akan terbuang lagi? Aku memotong harta karun. Li Heishui berteriak dengan penuh semangat. Aroma yang begitu kuat yang berasal dari batu itu pasti merupakan harta karun yang langka di dunia. Bahkan orang tua di sebelahnya, matanya yang keruh tidak lagi kusam, menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Fan mengupas batu itu, memperlihatkan sebuah buah berwarna merah muda. Ukurannya hanya sebesar setengah kepalan tangan. Itu persis sama dengan yang terakhir kali, hanya saja ukurannya setengahnya. Sua. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkedip, dan Taois naga merah diam-diam muncul di tempatnya, memperlihatkan ekspresi terkejut dan marah. Kenapa kamu menyentuh batuku? Ye Fan tidak langsung menjawab. Dia ingin menjual bantuan kepada Taois naga merah. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan pihak lain menyalahkannya. Kamu pergi dan tidak kembali, jadi aku berinisiatif untuk menjualnya kepada mereka. Pada saat ini, orang tua di sebelahnya menjawab. Naga merah Taois sedikit terkejut dan mau tidak mau menatap lelaki tua itu. Kami sudah membelinya. Jika Anda menginginkannya, bawalah energi sumber yang cukup untuk membelinya. Meskipun Li Heishui dapat mengetahui bahwa Taois naga merah sangat kuat, dia tidak akan pernah menyangka bahwa pihak lain begitu menakutkan sehingga dia bisa menjadi kakak dari Raja Merak. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini dulu. Cepat keluarkan artefak giok untuk menyegelnya. Jika tidak, perkiraan paling konservatif adalah sesuatu yang bernilai ratusan ribu kilogram sumber asal akan hancur. Pendeta Tao Naga Merah sangat cemas. Kepalanya basah oleh keringat. Dia mencari ke seluruh tubuhnya tapi tidak menemukan artefak giok. Ratusan ribu kilogram. Li Heishui hampir menggigit lidahnya. Kaisar hitam sialan. Pada saat ini, Ye Fan memiliki keinginan untuk mengutuk, dan sudut mulutnya hampir bergerak-gerak. Sial, anjing sialan serakah ini menggigit lebih dari 200.000 kilogram sumber asal dalam satu gigitan. Pada akhirnya, anjing itu bahkan tidak mau repot-repot melakukan apapun.
Ia meracuni dirinya sendiri hingga mulutnya berbusa dan bergerak-gerak selama setengah bulan. Chapter 329 Buah Renyuan. Pada saat ini, Ye Fan telah benar-benar mengupas buah merah muda itu. Itu tidak retak, dan aromanya memabukkan. Li Heishui menelan ludahnya. Ini jelas merupakan obat ilahi yang langka. Jika Anda menginginkannya, keluarkan 300.000 kilogram sumber asal. Li Heishui meminta harga selangit. Dia tidak tahu identitas Taois naga merah dan tidak keberatan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok dan menuangkan pil di dalamnya. Dia meletakkan buah merah muda di dalamnya dengan sangat rapi. Ini adalah batu yang saya pilih. Taois naga merah tidak berekspresi. Tapi aku menjualnya kepada mereka. Orang tua yang menjaga gerbang tanah suci giok surgawi berkata dengan lemah dengan bantuan tongkatnya. Ya, Taois, Anda tidak akan merampoknya dengan paksa, bukan? Ini memalukan bagi identitasmu sebagai seorang senior. Kata Li Heishui. Ye Fan dengan cepat menghentikannya, takut dia akan berbicara terlalu banyak dan membawa bencana. Pendeta Tao tua ini seperti Raja Merak yang tidak menghormati hukum dunia. Dia melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan hampir membunuh Dewa Suci Al-Qaid. Taois, jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Ye Fan siap untuk membantunya. Bagaimana Anda bisa memberikannya secara gratis? Ini lebih dari 100.000 kilogram sumber asal. Li Heishui berteriak. Ye Fan tidak berani menggunakan telepati. Pada jarak sedekat itu, dia takut Taois naga merah akan mendengarnya. Dia hanya menarik lengan baju Li Heishui dan menyuruhnya untuk tidak melangkah terlalu jauh. Orang macam apa Li Heishui itu? Dia penuh dengan pikiran jahat. Dia segera mengubah nadanya dan berkata, kamu benar-benar ingin memberikan sumber asal yang begitu berharga kepada Taois ini. Bukankah kamu terlalu murah hati? Pendeta Tao Naga Merah mengambil botol giok dan menyegel buahnya. Baru setelah itu dia berkata tanpa ekspresi, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Taois, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Kami melihat bahwa Anda tidak kembali untuk waktu yang lama, jadi kami membelinya dan memotongnya. Sekarang kamu telah kembali, tidak peduli seberapa berharganya buah ini, kami tidak akan mengambilnya lagi. Ini adalah batu yang kamu pilih, jadi kembalikan saja. Ye Fan tidak ingin membuat Taois naga merah merasa jijik. Jika tidak, Taois naga merah dapat dengan mudah menghancurkannya dengan alasan. Jadi, dia dengan murah hati memberikannya, terlihat seperti dia tidak menginginkan imbalan apapun. Benar saja, ekspresi Taois naga merah melunak dan dia berkata, bagaimanapun juga, kamu yang membelinya terlebih dahulu. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Yang disebut sumber tidak berguna bagiku. Hanya buah ini yang bermakna. Ada total 15.000 kg energi sumber, tetapi dia telah membuangnya tanpa peduli, seolah-olah dia melempar batu biasa. Aku hanya punya sebanyak ini. Saya akan memikirkan cara untuk memberikan sisanya di masa depan. Pendeta Tao, tolong jangan lakukan ini. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Saya tidak berani menerima sumber energi seperti ini. Ye Fan berulang kali menolak. Naga merah tua itu memegang botol giok, terus mengelusnya. Setelah mendapatkan buah ini, suasana hatinya sedang baik, ekspresinya lembut saat dia berkata, jika aku menyuruhmu menerimanya, terimalah. Benda-benda ini seperti koin tembaga dari dunia sekuler bagi saya, mereka sudah lama kehilangan kegunaannya. Jika memang demikian, maka aku akan menerimanya. Namun, tidak sopan untuk menolak, dan saya malu untuk menerimanya. Ye Fan tidak lagi menolak. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi keraguan dan bertanya dengan serius, senior, bolehkah saya bertanya, apa gunanya buah ini? Orang tua naga merah itu meliriknya dan berkata, buah ini disebut buah esensi manusia. Ini memiliki banyak kegunaan. Di tangan seorang alkemis ulung, itu bisa digunakan untuk membuat pil dewa. Di tangan saya, itu bisa memperpanjang umur saya 50-100 tahun. Memurnikan pil dewa, memperpanjang umur seseorang, ini jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Kita harus tahu bahwa obat-obatan spiritual biasa tidak ada gunanya untuk karakter semacam ini. Hanya benda-benda suci legendaris yang bisa membantu kultivator ini. Buah merah muda ini sebenarnya bisa memperpanjang umur naga merah selama 50 tahun. Jika itu adalah orang normal, berapa tahun yang akan terjadi? Itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Orang tua naga merah telah terperangkap oleh formasi kaisar selama 1.500 tahun. Dia sudah berusia sekitar 3.000 tahun, dan umurnya sudah mencapai akhir. Baginya, benda ini jelas merupakan benda yang paling berharga.
Bisakah buah ini meningkatkan kultivasi? Inilah yang paling ingin diketahui Ye Fan. Buah esensi fana bahkan lebih berharga daripada sumber ilahi, tetapi Anda tidak bisa memakannya sembarangan, karena sangat beracun dan perlu dilarutkan terlebih dahulu. Hanya aromanya yang memiliki efek magis, dan seharusnya bisa meningkatkan kultivasi seseorang, tapi tidak ada yang akan menyia-nyiakannya seperti itu. Di tangan orang yang berbeda, nilainya berbeda. Saat ini, itu bernilai ratusan ribu kilogram sumber di mataku, tetapi di tangan orang suci tua yang hanya memiliki beberapa tahun tersisa, itu jauh lebih berharga. Orang tua naga merah itu melayang pergi. Li Heishui berbicara secara telepati, ratusan ribu kilogram sumber, Anda memberikannya begitu saja. Apakah kamu tahu siapa dia? Taois naga merah, orang yang hampir membunuh Santo Alkaid terakhir kali. Dia adalah makhluk yang sangat menakutkan. Apa, itu dia? Li Heishui terkejut. Dia sudah tahu bahwa identitas lelaki tua itu tidak biasa, tapi dia tidak menyangka itu begitu menakutkan. Ini adalah raksasa yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tanah tandus timur. Ye Fan berkata secara telepati, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan berada di kota suci baru-baru ini? Jika ada sesuatu, kamu bisa pergi ke alun-alun batu di tanah suci untuk menemukannya. Ini sangat membantu. Saya bisa langsung masuk ke Taman Batu Surga di salah satu tanah suci. Jika ada terlalu banyak keributan, saya akan membutuhkan dia untuk menekannya. Li Heishui mengangguk dan berkata, saya juga sedikit khawatir Anda akan bertaruh terlalu banyak dan menyebabkan masalah besar. Hari ini, saya bertemu dengan Taois Naga Merah secara kebetulan. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Pak Tua, tolong ambil beberapa sumber. Ye Fan berkata kepada penjaga gerbang terakhir dari Tanah Suci Giok Surgawi. Ini bukan sumber saya tidak bisa menerimanya. Anda sudah membayar banyak saat membeli batu-batu itu. Pria tua itu bungkuk dan lemah. Dia menopang dirinya dengan tongkat dan menggelengkan kepalanya. Ye Fan menyingsingkan lengan bajunya dan menyimpan setumpuk besar sumber, tetapi dia meninggalkan sebagian kecil dan berjalan keluar bersama Li Heishui. Panen hari ini sangat besar. 15.000 kilogram sumber. Jika ini terus berlanjut, Anda akan dapat mengumpulkan semua sumber yang Anda butuhkan dalam sebulan. Dalam perjalanan, Ye Fan bertanya pada Li Heishui rumah lelang mana yang memiliki reputasi terbaik di kota ilahi. Ada 7 rumah lelang besar di kota ilahi. Aku merasa menara harta karun istana iblis langit tidak buruk. Li Heishui menunjuk ke langit dan berkata, di sana, itu di langit daerah ini. Itu adalah menara langit yang megah dan menjulang tinggi. Itu adalah menara harta karun istana iblis langit. Apa yang ingin kamu lelang? Li Heishui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya ingin melelang setengah buah, tapi saya harus anonim. Saya tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Ye Fan mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Setelah membukanya, ada setengah buah compang camping di dalamnya. Aroma samar tercium, dan orang bisa dengan jelas melihat beberapa bekas gigi di atasnya. Mengapa saya merasa ini sangat mirip dengan buah yang barusan? Li Heishui terkejut dan menunjukkan ekspresi ragu. Kenapa sepertinya ada bekas gigi? Itu adalah buah tadi. Itu digigit anjing. Ini adalah buah merah muda yang digigit oleh Kaisar Hitam. Setelah masalah itu, Ye Fan menyimpannya. Dia tidak membuangnya karena dia merasa itu mungkin sangat berguna. Ketika dia mengerti apa yang telah terjadi, Li Heishui hampir muntah darah. Dia berteriak, anjing yang hilang ini menggigit 200.000 kilogram sumber dalam satu gigitan. Itu benar-benar harus dikuliti hidup-hidup dan dimakan. Ye Fan juga sangat tertekan. Memiliki begitu banyak sumber yang digigit oleh anjing besar yang rakus, siapapun tidak akan bisa berkata-kata. Kekuatan obatnya telah menghilang. Dalam keadaan ini, paling banyak bisa dilelang untuk 20-30 ribu kilogram sos. Dia berpikir sejenak dan berkata, sekarang bukan waktu yang tepat untuk melelangnya. Tunggu sampai tanah suci menyerang Gunung Ungu dan menderita banyak korban sebelum menjualnya. Tidak, tunggu sampai seorang penguasa suci akan mati untuk melelangnya. Sialan, tidak bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Melelang buah yang dimakan oleh anjing untuk dimakan oleh seorang raja suci. Li Heishui tercengang. Kenapa tidak? Saya menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak hanya harus memberiku sumber, tetapi mereka juga harus berterima kasih padaku. Ye Fan menyipitkan matanya dan tersenyum. Ye kecil, kamu memiliki masa depan yang cerah. Li Heishui menepuk pundaknya dan tersenyum. Saya menunggu saat itu. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Di jalan-jalan kuno kota ilahi, orang-orang datang dan pergi tanpa henti.
Kedua sisi jalan dipenuhi dengan istana surgawi. Pada saat ini, mereka berdua tidak pergi ke alun-alun batu di Tanah Suci karena sangat mengejutkan menghabiskan uang di sana. Bukannya Tuan Muda Yuan tidak bisa masuk, tapi ambisi Ye Fan terlalu besar. Dia ingin pergi ke Tanah Suci untuk berjudi dengan harta karun langka dan sumber-sumber yang menakjubkan. Dia tidak ingin meninggalkan namanya di sana sebelum waktunya karena akumulasi awalnya. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan pergi ke kotak batu yang lebih kecil untuk melakukan apa yang disebut akumulasi primitif. Selama 8 hari, Ye Fan pergi lebih awal dan kembali terlambat, menghabiskan sebagian besar waktunya di alun-alun batu kecil di sudut tenggara kota dewa. Selama 8 hari ini, dia terus-menerus membeli batu sumber dan memotongnya sendiri, mengumpulkan lebih dari 5.000 kilogram batu sumber. Rahang Li Heishui hampir jatuh. Ini terlalu mengejutkan baginya. Dia sangat iri sampai meneteskan air liur. Bagi para pembudidaya lain, ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar yang dapat dihambur-hamburkan sebanyak yang mereka inginkan. Mereka bahkan mungkin tidak akan menggunakan sebanyak ini sepanjang hidup mereka. Namun, bagi Ye Fan, ini hanya sebagian kecil dari apa yang dia miliki. Itu masih jauh dari cukup. Jalannya masih panjang. Dia mengerutkan kening. Meskipun kecepatan ini mengejutkan, masih butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk mengumpulkan semua batu sumber yang dia butuhkan. Selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun selama proses ini. Dia harus mengerahkan seluruh energinya untuk berjudi batu. Sepertinya saya benar-benar harus pergi ke Taman Batu Surga di Tanah Suci untuk berjudi dengan harta karun langka dan batu sumber yang eksotis. Taman Batu Surga di Tanah Suci sangat istimewa. Orang tidak bisa membeli batu-batu itu dan memotongnya sendiri. Mereka hanya bisa memotong batu-batu di sana karena orang-orang di Tanah Suci ingin mengamati dan merangkum pengalaman mereka. Ini adalah aturan yang keras dan cepat, dan tidak ada yang tahu kapan aturan itu dimulai. Beberapa orang menduga bahwa itu karena para master surga kejadian di masa lalu telah membuat Tanah Suci sangat menderita, dan mereka berakhir dengan teknik kejadian ini. Faktanya, setelah bertahun-tahun, teknik genesis di Tanah Suci memang telah meningkat pesat. Kebanyakan orang dengan pencapaian mendalam dalam teknik genesis mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Ye Fan telah menanamkan kitab sumber surga ke dalam setiap inci darah dan dagingnya. Bahkan ketika dia memasuki kota suci dan sibuk dengan perjudian batu, dia tidak berhenti mempelajarinya. Dapat dikatakan bahwa teknik genesisnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan batu-batu yang berisi batu sumber hampir bisa dilihat. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mulai menyapu tanah Sage Agung. Kau akhirnya pergi. Itu benar. Saya tidak sabar menunggu. Ye Fan mengambil keputusan. Pada hari ke-9, Ye Fan dan Li Heishui tiba di Tanah Suci Dao 1. Mereka telah mendengar bahwa ada 8 orang gila yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini, mengatakan bahwa mereka ingin memenangkan Daowan Holy Lens Scientist. Mereka berdua ingin memancing di perairan yang bermasalah. Dia ingin melihat siapa yang berani menjadi begitu tidak bermoral dan tidak takut pada Tanah Suci. Jika mereka bisa bergabung, itu akan menjadi ide yang bagus untuk membiarkan 8 orang ini pergi ke Tanah Suci lainnya untuk membuat masalah. Tanah Suci Daoyi dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang menaungi area yang luas. Kuil Tao itu sangat sunyi. Di kota suci yang mewah, ada perasaan untuk kembali ke kesederhanaan. Di dunia fana, ini seperti tanah yang murni. Kuil Tao berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang samar di bawah sinar matahari, terlihat sangat suci. Kuil Tao ini menempati area yang luas, tersembunyi di antara rerumputan dan pepohonan. Begitu mereka mendekat, Ye Fan melihat 2 orang yang tidak asing lagi. Itu adalah Pangeran Xia yang agung dan biarawati kecil berbaju putih. Di samping mereka, ada beberapa orang yang mengikuti mereka. Sepertinya mereka bukan anak muda biasa. Kali ini, apakah Yang Mulia akan bertaruh dengan Jin Cixiao dari keluarga emas atau dengan Yao Yuekong dari Istana Iblis Langit? Tanya seseorang. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat siapa 8 orang aneh itu. Aku sudah lama mendengar tentang mereka, tapi aku belum pernah melihat mereka, jawab Pangeran Besar Xia. Rambutnya yang hitam seperti air terjun dan matanya seperti obor. Salah satu dari mereka melihat Ye Fan berjalan mendekat dan tidak bisa menahan tawa. Oh, gelandangan desa ini benar-benar ada di sini. Apakah dia akan menatap batu semangka lagi? Saudara Wu, apakah Anda mengenal pemuda ini? Tanya seseorang. Aku pernah melihatnya di sebuah sarang perjudian kecil. Dia benar-benar dengan bodohnya membeli setumpuk batu semangka dan melarikan diri dengan senang hati, goda Wu Ziming. Mendengar ini,
Yang lain langsung tertawa, termasuk Pangeran Xia dan biarawati kecil yang tidak bisa menahan senyum. Dia adalah murid kepala Istana Lima Elemen, namanya Wu Ziming, kata Li Heishui kepada Ye Fan. Melalui perkenalannya, Ye Fan mengetahui bahwa kelompok orang ini adalah murid dari beberapa sekte besar. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Xia yang agung, status mereka masih sangat tinggi. Dengan senyum menggoda, Wu Ziming melambai ke arah Ye Fan dan menggoda, apakah Anda ingin membeli batu semangka dari tanah suci Daowan hari ini? Ada apa dengan batu semangka? Li Heishui bertanya. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Wu Ziming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sinis, bahkan jika Anda dapat memotong batu sumber, itu hanya beberapa biji. Partikel sumber sangat kecil. Apa kau mengerti batu sumber? Datang ke sini adalah aib bagi tanah suci Daoyi. Jangan, ikutlah denganku. Sebentar lagi, kamu akan mengambil batu semangka di belakangku. Aku akan meninggalkannya untukmu. Wu Ziming tertawa keras. Banyak orang tidak bisa menahan tawa. Pangeran Xia yang agung juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan batu semangka? Mengapa saya tidak bertaruh batu semangka pada kalian? Li Heishui sangat percaya pada teknik sumber Ye Fan dan memanggil orang-orang itu. Haha, kau dengar itu? Seseorang ingin bertaruh batu semangka dengan kita. Dua orang udik. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wu Ziming tertawa dan berkata dengan sinis, ayo pergi, ambil batu semangka di belakangku hari ini. Pangeran Xia yang agung tidak bisa menahan tawa, Ziming, kalian menggertak kami. Wu Ziming menggoda, bukannya kita menindas mereka, tapi mereka ingin kita mengolok-olok mereka. Jika kita tidak menggertak mereka, mereka tidak akan melakukannya sendiri. Ye Fan berkata kepada Li Heishui, manusia burung ini, bersiaplah untuk mengumpulkan batu sumber nanti. Chapter 330 Kecubung Alien. Tangga bagian atas berwarna hijau dengan lumut, rumput hijau dengan tirai, dan pohon-pohon kuno menutupi kuil Tao. Tempat itu tenang dan damai. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari alun-alun batu, tetapi tidak ada suara bising. Tempat itu tenang dan alami, membuat orang merasa kembali ke alam. Seseorang dalam kelompok Wu Ziming menggoda, anak muda, kamu belum pernah melihat alun-alun batu sebelumnya, kan? Perhatikan baik-baik dan ikuti di belakang kami untuk memetik batu semangka. Haha, kelompok itu tertawa. Sekelompok domba menunggu untuk disembelih, jawab Li Heishui dengan jijik. Anak nakal hitam, siapa yang kamu bicarakan? Kelompok orang ini semuanya memiliki status yang tinggi. Dipandang rendah oleh Li Heishui yang berwajah gelap, banyak orang yang meliriknya sekilas. Tentu saja saya berbicara tentang kalian. Apakah ada orang lain yang ingin bertaruh dengan kami? Li Heishui berteriak. Kulitnya gelap dan dia terlihat sangat sederhana. Provokasi semacam ini sangat mematikan. Anak nakal hitam, apa kau menantang kami? Berapa banyak sumber yang Anda miliki untuk bertaruh dengan kami? Kelompok orang ini hanya menggoda mereka sebelumnya dan tidak menganggap mereka serius sama sekali. Tentu saja aku punya banyak sumber. Saya hanya takut kalian tidak mampu untuk kalah. Li Heishui terlihat sederhana dan jujur. Seseorang mengejek, berapa banyak sumber yang merupakan banyak sumber? 50 kilogram. Li Heishui mengangkat kepalanya. Kelompok itu tertawa. Banyak orang menggelengkan kepala, merasa bahwa dia imut dan terlalu sederhana. Kamu berani memasuki tanah suci Daowan dengan 50 kilogram sumber. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke tempat asal Anda. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Anak nakal berkulit hitam, kamu terlihat sangat sederhana dan imut. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Cepatlah pergi. Kenapa kau menyuruh mereka pergi? Ini terlalu menyenangkan. Anak nakal hitam ini adalah harta karun. Apa kalian tidak merasa senang membiarkan mereka mengikutimu? Benar, anak nakal hitam ini cukup lucu. Ini bagus untuk menghilangkan kebosanannya. Menghilangkan kebosananmu. Bisakah kalian kalah? Li Heishui terus menantang mereka. Anak nakal hitam, kamu hanya meminta untuk diintimidasi, bukan? Ayo bertaruh. Kami akan bertaruh denganmu. Wu Ziming mengejek, kedua anak nakal konyol ini cukup menarik. Karena kita tidak ada kerjaan, kita akan bermain dengan mereka nanti. Ye Fan mentransmisikan suaranya ke Li Heishui, kamu menyeret semua orang, apa kamu tidak takut membuat masalah? Li Heishui berkata, tidak apa-apa selama teknik genesismu cukup bagus. Kita ditakdirkan untuk membuat pertaruhan besar di kota ilahi. Cepat atau lambat, kita akan menarik perhatian. Kita mungkin juga menekan beberapa orang sedini mungkin. Apa yang akan kamu gunakan? Ye Fan bertanya. Li Heishui tidak datang dengan penampilan aslinya, jika tidak, sebagai keturunan seorang bandit, dia akan menarik masalah.
Dia sangat percaya diri dan berkata, "Jangan khawatir, saya memiliki token besi hitam di tangan saya. Jika saya menunjukkannya, itu akan cukup untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Di masa depan, tidak akan ada orang seperti itu yang akan menimbulkan masalah bagi saya. Hari ini, saya akan mengambil kesempatan untuk memeras mereka." Mereka melewati 5 taman batu berturut-turut. Tidak banyak batu mulia di pinggiran, jadi harganya tentu saja sangat murah. Tidak mungkin kelompok orang ini akan berhenti di sini. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan batu-batu itu. Jalan berbatu itu sangat terpencil. Setelah melewati hutan purba yang luas, mereka tiba di sebuah tempat dengan vegetasi yang melimpah. Taman itu indah dan subur. Tuan Muda Istana Iblis Langit Yao Yuekong ada di depan, haruskah kita pergi dan menyapanya? Lupakan saja, aku yakin Jin Cixiao dari klan emas tidak jauh. Keduanya seperti api dan air. Mereka kemungkinan besar akan bertarung di sini. Jika kita pergi sekarang, kita akan meminta masalah. Di depan, di samping mata air yang mengalir, Yao Yuekong sedang memilih batu dengan ditemani beberapa orang. "Hei anak nakal, ada batu semangka di sini, apa kamu mau?" Seseorang menggoda, menendang batu seukuran kepala dari rumput. "Kamu tidak akan mengingkari kata-katamu dengan kami, kan?" Li Heishui bertanya dengan serius. "Lelucon apa, kami tidak akan mengingkari kata-kata kami. Anda memiliki sumber yang sangat sedikit, apa yang dapat Anda lakukan dengannya?" Mereka berhenti di sini. Taman itu sangat sepi, dan ada pohon dewa biru di mana-mana. Cabang-cabangnya lebat, dan daunnya berwarna biru langit. Itu adalah warna yang sangat melamun, dan bahkan batang pohon berkilau seperti kristal biru. Selain itu, ada tanaman merambat yang merayap di mana-mana. Bunga-bunga itu tidak besar, tetapi sangat harum, memberikan pesona puitis pada tempat ini. Saya masih tidak percaya, tidak, saya harus memanggil beberapa saksi. Li Heishui tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, "Judi batu, duel puncak, datang dan saksikan." "Hei anak nakal, untuk apa kamu berteriak? Jangan berteriak di lapangan batu Daoyi." Selusin orang itu memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka tidak menganggapnya serius, mereka awalnya ingin menggoda keduanya, tetapi mereka tidak menyangka Li Heishui akan melakukan ini. Lapangan batu Daoyi penuh dengan para pembudidaya, banyak orang melihat ke atas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para pangeran dan putri dari dinasti abadi negara tengah, Grensia. Beberapa orang terkejut, mereka langsung mengenali pangeran tampan dari Grensia dan biarawati berpakaian putih bersih. Keluarga kerajaan Grensia memiliki orang-orang yang membeli batu langka di kota dewa sepanjang tahun, jadi orang-orang tidak asing dengan mereka. Ada juga murid kepala istana 5 elemen, Wu Ziming, dan putra kepala istana kekecewaan, Li Chongtian. Banyak orang terkejut, orang-orang di sekitar Pangeran Grensia semuanya memiliki latar belakang yang hebat, mereka semua adalah murid dari sekte-sekte besar, banyak orang yang menghampiri. Pertempuran puncak perjudian batu, semua orang harap menjadi saksi. Li Heishui berteriak sekuat tenaga. Orang-orang di Taman Batu tetangga tahu bahwa Pangeran Grensia dan yang lainnya ada di sini, mereka semua berkumpul. "Hei anak nakal, kamu benar-benar mencari masalah, aku tidak akan merasa nyaman jika tidak menggertakmu." Li Chongtian dan yang lainnya sedikit kesal. Segera, bahkan Tuan Muda Istana Iblis Langit Yao Yuekong berjalan mendekat, jubah ungunya berkibar tertiup angin, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau membuka jalan untuknya. Ini benar-benar dimulai. Li Heishui bergumam. "Siapa anak nakal Hei ini, dia berani berjudi dengan orang-orang ini." Orang-orang di sekitarnya terkejut. Wu Ziming mengejek, "Kalian lanjutkan dan potong batunya, kami akan menggandakan jumlah yang kalian potong." "Kamu bilang begitu?" Li Heishui berkata dengan serius, "Kamu tidak ingin berjudi dengan kami, selama kami memotong sumbernya, kamu akan menggandakan jumlahnya." Wu Ziming mengejek, "Bodoh sekali, cepat potong batunya, 25 kilogram sumber akan habis dalam sekali jalan." "Haha, hei anak nakal, ini batu semangka, untuk kalian." Salah satu dari mereka tertawa dan menendang batu seukuran wastafel. "Anak muda, masih ada lagi di sini, cepat pindahkan." Yang lain menggoda. "Di sini juga ada batu semangka kelas atas, kesukaanmu, hahaha." Yang lain tertawa dan menendang batu semangka ketiga. Orang-orang di sekitarnya mengerti apa yang sedang terjadi dan tertawa. Ye Fan diam-diam menjawab, "Aku awalnya berencana untuk melihat-lihat taman batu lainnya, tapi salah satu batu yang mereka tendang benar-benar memiliki energi asal dalam jumlah besar, jadi aku tidak perlu memilihnya sendiri. Melayani mereka dengan benar. Itu bagus. Aku ingin menikmati ekspresi mereka nanti." Li Heishui terkekeh.
Hei anak nakal, apa yang kamu tertawakan? Cepat potong semangka kamu. Hei, ada batu semangka di sini. Aku akan memberimu 9, menjadikannya angka yang ekstrim. Melihat 9 batu semangka di tanah, Wu Ziming dan Li Chongtian penuh dengan jijik, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala. Bagaimana dia bisa memilih batu semangka? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sos. Setelah Ye Fan membeli batu-batu itu, dia mengambilnya dan menghancurkannya di tanah. Dia tidak memotongnya, dan banyak orang terkejut. Paca, paca. 6 batu semangka hancur satu demi satu. Di dalamnya, tidak ada apa-apa selain warna putih. Kau mencari masalah, Li Chongtian tertawa dingin. Kamu ingin memotong sumber dari batu semangka. Kamu adalah aib bagi Daowan Holy Land. Retak. Ketika sos ketujuh jatuh ke tanah, sebuah cahaya hijau melesat keluar. Rasanya segar dan lembut, dan itu membuat orang merasa seolah-olah mata mereka berbinar. Itu penuh dengan energi kehidupan. Batu daun hijau. Seseorang terkejut dan berkata, mereka benar-benar memotong sos, dan itu adalah sos senogenik. Satu batu seperti itu bernilai 5 pon sos murni. Batu hijau yang tampak seperti daun itu hanya 1 inci panjangnya. Warnanya hijau dan berkilau, dan tampak seperti daun hijau. Haha. Li Heishui tertawa dan berkata, sumber senogenik, 10 pound per orang. Berikan padaku. Dia mengulurkan tangannya dan memintanya. Selusin orang merasa jijik. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar memotong sos. 10 pound sos tidak ada artinya bagi mereka, tapi mengeluarkannya seperti itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Batu semangka memiliki sumber senogenik. Ini seperti kucing buta yang menemukan tikus mati, kata seseorang. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Kalian tidak akan mundur, kan? Li Heishui mengulurkan tangannya. Wu Ziming mencubit hidungnya dan memberinya 280 pound sos untuk membayar selusin orang. Kaca. Ye Fan memecahkan batu ke-8, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Retak. Batu ke-9 dilemparkan ke tanah oleh Ye Fan, dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, cahaya ungu mengalir keluar, dan kabut ungu memenuhi udara. Energi spiritualnya begitu kental sehingga tidak bisa larut. Sumber kecubung senogenik. Teriak seseorang. Ye Fan berjongkok dan mengupas lapisan batu. Cahaya ungu menjadi lebih terang, dan tanah bersinar terang, menyerang ke segala arah. Begitu banyak biji semangka. Semua orang terkejut. Setiap sumber kecubung hanya seukuran kuku, dan itu benar-benar terlihat seperti biji semangka. Ada lebih dari 40 biji yang tertanam di dalam batu. Kecubung adalah sebuah sumber senogenik, dan salah satunya bernilai 15 pon sumber murni. Namun, ada begitu banyak di dalam batu seukuran kepala manusia. Itu bernilai 1.500 pon sumber murni. Di sampingnya, banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka semua merasa bahwa itu tidak bisa dipercaya. Hahaha. Li Heishui tertawa. Wajah Wu Ziming penuh dengan kesialan, seolah-olah dia telah memakan kodok mati. Selusin orang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Ini terlalu indah. Ini benar-benar batu semangka kelas atas. Seseorang di sampingnya berseru, itu melahirkan hampir 50 biji kecubung. Sungguh menakjubkan. Ye Fan mengupas batu itu. Tepatnya ada 49 biji kecubung, jumlah yang sangat menakjubkan. Dia memegangnya di telapak tangannya, dan itu adalah segenggam penuh. Cahaya ungu bersinar, dan itu sangat indah. Itu membuat telapak tangannya terlihat seperti diselimuti kabut ungu. Semuanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Satu orang memiliki 3.000 pound sos, dan kalian ber-14 memiliki total 42.000 pound. Li Heishui tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, semua orang tercengang. 40.000 pound sumber adalah jumlah yang sangat besar. Paling tidak, bagi banyak orang yang hadir, itu sudah cukup untuk membuat mereka pingsan. Astaga, lebih dari 40.000 pound. Keberuntungan anak nakal berkulit hitam dan pemuda yang lembut dan cantik ini terlalu menantang. Mereka melempar 9 batu semangka dan tiba-tiba mendapatkan lebih dari 40.000 pound sos. Benar-benar tidak ada keadilan di dunia ini. Ketika keberuntungan datang, itu tidak bisa dihentikan. Apa kau lihat barusan? 9 batu semangka semuanya ditendang oleh Wu Ziming dan Li Chongtian. Mereka berdua bahkan tidak memilih batu mereka. Benar, saya juga melihatnya. Wu Ziming dan Li Chongtian menendangnya sendiri. Bahkan langit pun membantu kita. Li Heishui adalah kebalikan dari mereka. Dengan wajah penuh senyuman, dia bergerak maju dan dengan hati-hati mengamati ekspresi selusin orang itu sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha,